Jadi untuk menetapkan seorang tersangka itu tidak semudah orang yang menyatakan bahwa harus jadi tersangka atau Jadi tujuan utama dari penyidikan tadi nantinya untuk menentukan tersangkanya. Jadi tantangan ini bukan bagi kami bukan menjadi halangan. Hindari korupsi, jauhi korupsi. Welcome back to podcast Besemeton. Halo Semeton Adiaksa semuanya, kembali lagi bersama saya Freti Sitompul dan rekan saya Firna Priyanka. Oke, baiklah Mbak Firna. Kalau di Kejagung kan ada julukan hostnya Duo DM dan Duo Mega. betul sekali. Kejati NTB juga nggak mau kalah nih Mbak. Betul, nih. kita juga punya julukan nih Mbak. Betul. Siapa kita Mbak? Kita adalah VNF, Firna and Freti. Yeay. Oke, baiklah Mbak Firna. Di episode kemarin kan Mbak ya, kita itu membahas bidang tindak pidana umum. Betul. Nah, di episode kali ini kita membahas apa nih Mbak? Nah, kali ini kita sangat spesial Mbak. Oh, Jadi gitu? kita akan membahas mahkotanya kejaksaan nih Mbak. Wow, luar biasa. Bidang tindak pidana khusus. Wow, luar biasa Dan ya Mbak. tentunya ya. topik kita hari ini sangat menarik. Oh gitu Mbak. Apa itu topik kita untuk episode podcast? Dan ada pun topik kita hari ini adalah bagaimana kasus korupsi dibongkar. Wow, menarik sekali ya Mbak Betul. ya untuk tema podcast episode kali ini. Betul, Mbak. Apalagi yang disebutkan dengan korupsi ini sangat sensitif Di Betul masyarakat sekali. dan membuat masyarakat geram ya Mbak. Benar dan tentu sekali, ini Mbak menjadi Firna. atensi publik. Betul. Dan hari ini juga ada yang spesial nih buat saya nih Mbak Firna. Bagaimana Mbak? Di episode kemarin kan saya itu mewawancarai hanya satu narasumber. Betul, satu narasumber. Nah, di episode kali ini saya mewawancarai 2 orang narasumber nih Mbak. Wah, luar Firna biasa. nih. Betul, narasumber kali ini kita kedatangan tamu dari Bapak Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Bapak Kasih Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Muhammad Zulkifli SHMH dan Bapak Hendarsya Yusuf Permana SHMH. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Betul. Tetap semangat, tetap betul semangat. sekali, tetap semangat ya Mbak ya. Baiklah Bapak, sebelum kita memulai mengajukan pertanyaan, mungkin bisa nih Pak nih diceritakan perjalanan karirnya sebelum mengepakan saya pada jabatan yang sekarang nih, Saat Pak, ini. nih. Betul. Mungkin bisa duluan dari Bapak Aspitsus dulu Bapak. Mungkin sudah banyak yang tahu juga sebelum saya masuk jadi asisten tindak pidana khusus di Kejati NTB itu sebelumnya saya menjabat 2 kali selaku Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu yang pertama di Kepala Kejaksaan Negeri di Polewali Mandar, letaknya itu di Sulawesi Barat. Kemudian setelah itu mutasi ke Kejaksaan Negeri Maros di Sulawesi Selatan dan akhirnya bisa bergeser dan ketemu adik-adikku semua jadi asisten tindak pidana khusus di Kejati NTB. Luar biasa. Oh luar biasa perjalanannya. Perjalanannya, Akhirnya alhamdulillah saat ini dipercaya sebagai Aspitsus ya Pak ya. Benar. Yang mana dulunya sudah di Kajari Polman dan Kajari Betul. Maros ya Pak ya. Iya. Betul Luar sekali. biasa. Nah mungkin Pak kita sedikit bergeser berkenalan dengan Pak Kasidik. Mohon izin Bapak mungkin boleh perkenalan kepada Semeton Adiaksa Pak. Ya oke. Mbak Firna, kalau saya sih tugas rata-rata yang pernah saya lakukan adalah untuk sudah di mana sudah banyak sih ini. Iya. Saya pernah di Kepulauan Riau, pernah di Riau Daratan, pernah di Kalimantan Selatan dan pernah di Jawa Timur. Tapi rata-rata di bidang tindak pidana khusus. Terakhir sebelum saya menjabat sebagai Kasih Penyidikan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, saya menjabat Kasih Pitsus pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Berarti sudah melanglang buana nih Malang Mbak Buana ya. Benar merasakan sekali. asam manis pahit garamnya Pitsus ya Pak. Betul sekali. Kalau jaksa itu harus siap untuk ditempatkan. Tempatkan di mana saja ya Mana Pak. saja ya Pak ya. Oke, baiklah. Luar biasa. Bapak, sebelum kita masuk ke dalam topik utama nih Pak nih. Pada bidang tindak pidana khusus, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak kepada masyarakat. Apa saja tugas dan perang bidang tindak pidana khusus di kejaksaan? Mungkin bisa dari Bapak Aspitsus. Jadi peran bidang asisten tindak pidana khusus itu
itu memang sudah diatur dari Perja 006 tahun 2017. Memang sudah diatur bahwa memang kita punya tugas dan kewenangan khusus untuk di bidang tindak pidana khusus itu, yaitu selain melaksanakan pengendalian dan penegakan hukum justisial, itu terkait tindak pidana khusus. Jadi tindak pidana khusus itu sendiri itu meliputi penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang terkait yang melingkupi, mencakup korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Oh, Jadi, begitu. Dikhususkan yaitu ya ada berapa poin tadi itu, yaitu korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Nah, di situ kita berperan. Jadi pemberantasan tindak pidana korupsi itu masuk di ranah kita, seperti itu, di ranah bidang tindak pidana khusus. Baik Bapak, berarti pada dasarnya sudah diatur ya Pak dalam Perja 006 tahun 2017, dan tentunya tindak pidana khusus ini memiliki fokus pada pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, dan lainnya. Baik dari proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan hingga eksekusi ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Dan diperkuat lagi dalam KUHP atau KUHP yang baru ini. Oke, baik. Kita mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan di bidang tindak pidana korupsi. Oh, menyesuaikan KUHP dan KUHP yang baru. KUHP dan KUHP yang baru. Berarti sebelumnya itu gimana nih Pak untuk penyelidikan dan penuntutan pada KUHP yang lama? Kalau perbedaannya ya sangat signifikan ya, karena yang dulu itu kita belum dijelaskan secara lebih spesifik, tapi di dalam KUHP yang baru ini lebih spesifik lagi, menyebutkan bahwa kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan Lebih spesifik, lebih jelas ya Pak, lebih lengkap. Betul. Baik Bapak. Dan sebenarnya nih Pak, bagaimana awal mula sebuah dugaan tindak pidana korupsi itu bisa terungkap Pak? Jadi banyak hal cara mengungkap suatu tindak pidana korupsi itu. Biasanya ada juga yang melalui laporan pengaduan, baik dari masyarakat, dari pemerhati tindak pidana korupsi, dan juga ada juga yang melalui temuan dari kita. Jadi ada juga temuan dari kita. Oh gitu ya Pak. Sendiri yang mengungkap bahwa ini ada tindak pidana korupsi. Dan juga ada dari berbagai sumber informasi dari yang lain atau secara lisan, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Jadi kemudian pengungkapannya sendiri itu kan ya kita ada beberapa tahapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi itu. Seperti itu adekku semua. Siap Bapak. Ya, berarti terungkapnya pidana korupsi ini bisa dari laporan pengaduan masyarakat, penelitian korupsi, dan bahkan dari kita sendiri pun bisa menemukan tindak pidana korupsi ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah Pak, dalam proses penanganan perkara korupsi nih Pak nih, kita mengenal seperti yang tadi Bapak sebutkan tahap penyelidikan hingga penuntutan. Nah, bisa dijelaskan mungkin Bapak seperti apa sih itu tahap-tahapannya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kasidik Bapak. Oke. Pak Kasidik yang lebih tahu itu. Siap. Terima kasih. Jadi ini Mbak tadi menyambung dari tadi kan adanya laporan pengaduan, dari adanya bagaimana kasus perkara korupsi ini terbongkar. Jadi kan tadi kita itu bisa jadi merupakan laporan dari masyarakat, tadi sudah dijelaskan sama Pak Aspitsus, bisa jadi dari temuan kita sendiri. Tapi inti pokoknya ketika penyelidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ketika sudah melihat nih laporan ini laporan sudah ditelaah dan diketahui adanya dugaan terkait adanya peristiwa pidana, bukan perbuatan pidana ya, ada peristiwa dulu. Di KUHP mengatur itu ada peristiwa pidana, maka kita akan melakukan penyelidikan. Jadi ada dua bahasa ini yang harus kita jadi pembelajaran kita bersama tentunya di podcast ini. Ini beda status penyelidikan, kalau di kepolisian sering menyebutnya lidik, juga nanti ada proses namanya penyidikan. Nah, kita bicara dulu penyelidikan. Ketika tadi sudah ada dugaan adanya peristiwa pidana, kita lakukan penyelidikan untuk memastikan apakah benar ada peristiwa pidana itu sudah terjadi. Nah, setelah adanya peristiwa pidana dan kemudian sudah dilihat adanya dugaan adanya perbuatan melawan hukum, nanti
baru statusnya kita naikkan ke penyidikan. Nah, ini bedanya. Mbak F dan V ya. Oh, siap. Jadi kalau penyidikan ini kita sudah harus yakin nih ada peristiwa pidana, ada perbuatan melawan hukum. Jadi tujuan utama dari penyidikan tadi nantinya untuk menentukan tersangkanya. Terus itu untuk menentukan tersangkanya sama mengumpulkan alat bukti. Nah, untuk mengumpulkan alat bukti yang nantinya akan diajukan ke muka persidangan. Makanya masih sebutan alat bukti itu hanya adanya di persidangan. Kalau di penyidikan masih namanya calon alat bukti. Mungkin itu kalau tadi menyambung dari penjelasannya dari Pak Aspitsus tadi begitu, Mbak. Luar biasa. Jadi kalau bisa kita tarik benang merah ini Pak, antara perbedaannya antara penyelidikan dan penyidikan, bahwa penyelidikan itu untuk mencari dan menemukan apakah benar peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Peristiwa pidana. Adanya peristiwa pidana. Sedangkan penyidikan itu saatnya dalam mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya ya Pak ya? Ya, benar sekali. Luar biasa. Ini penyidikan dan penyelidikan ini kalau kedengarannya hampir sama ya, hampir Pak. sama. Tapi sebenarnya itu beda. Ya. Gitu. Oke, baiklah Bapak. Nah, Pak, dalam perkara korupsi, kapan sih Pak seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka nih Pak nih? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Aspitsus. Nah, jadi untuk menetapkan seorang tersangka itu tidak semudah orang yang menyatakan bahwa harus jadi tersangka atau bagaimana. Jadi melalui proses. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Kasidik saya. Ya. Jadi prosesnya itu panjang, dan ini ingat bahwa tindak pidana korupsi ini adalah suatu tindak pidana yang kategorinya extraordinary crime. Ingat. Luar biasa, extraordinary. Jadi beda dengan kasus-kasus tindak pidana biasa atau tindak pidana yang lainnya. Jadi ini orang-orang pintar semua yang kita hadapin. Iya benar. Ya, orang berdasi atau apalah orang istilahnya. Jadi poin-poinnya di sini untuk menetapkan seseorang untuk jadi tersangka itu ya kita harus melalui proses tadi penyelidikan, kemudian setelah menemukan peristiwa pidana, kemudian nanti di proses penyidikan itu harus menemukan alat bukti, minimal 2 alat bukti. Iya betul. Apalagi sekarang ini kan KUHP baru, Ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini itu tidak semudah orang membayangkan untuk bisa menetapkan orang jadi tersangka. Apalagi dengan berlakunya KUHP baru. Nah, KUHP baru ini juga mengatur syarat-syaratnya. Nah, mungkin syarat-syarat itu yang harus dipenuhi dengan 2 alat bukti yang sah. Maksudnya 2 alat bukti yang sah itu sekarang ini sudah ada lagi alat bukti elektronik ya, Pak Kasidik ya. Ya betul. Alat bukti elektronik apa segala macam. Nah, inilah yang nanti membawa orang mengarah kepada seseorang untuk bisa jadi tersangka. Seperti itu. Nah, mungkin Kasidik saya bisa menambahkan apa-apa saja syaratnya untuk bisa menjadikan orang jadi tersangka. Baik. Kan Kasidik. Oke. Jadi gini, Mbak. Siapa? Jadi tadi sudah ditentukan ada alat bukti, ada 2 alat bukti. Yang pertama ada ini mungkin karena ini ada tren sekarang ini kan sebagaimana kita ketahui bersama kan ada tadi udah dijelasin adanya KUHP baru, ada KUHP baru. Jadi yang membedakan ini kalau KUHP itu terkait materi mengenai isinya. Jadi ini karena masyarakatnya harus tahu kalau KUHP itu formil itu dalam artian bisa diartikan caranya. Jadi ini prosesnya berubah semua dari proses penyelidikan, nanti proses penyidikan pada penuntutan itu banyak sekali hukum acara yang dirubah terkait lagi. Tapi intinya ini negara ini lebih menjamin terkait adanya asas presumption of innocence, jadi asas praduga tak bersalah. Jadi dari awal itu kita lihat dulu nih, dari proses penyidikan, penuntutan itu tidak sembarangan. Ya. Jadi kita harus pastikan betul, jangan sampai ada kesalahan di sini. Nah, terkait untuk hubungannya dengan tadi ketika proses penyidikan adanya penentuan tersangka, tentunya harus kita disesuaikan dengan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah. Benar. Ini tadi kalau untuk perkara tindak pidana korupsi ini yang utama ini sebenarnya 2 alat bukti yang sah ini adalah untuk memenuhi unsur adanya
perbuatan melawan hukum yang akan nantinya disangkakan itu apakah sudah sesuai dan benar adanya perbuatan melawan hukum di situ. Dan jangan lupa kita juga harus memperhatikan apakah di sini ada unsur kerugian keuangan negara. Tapi ini terkait kalau yang adanya unsur kerugian keuangan negara. Siap. Beda lagi dengan adanya ketika adanya tindak pidana korupsi dalam gratifikasi atau suap. Itu baru tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Tapi kalau untuk rata-rata yang kita sangkakan kepada tersangka ini rata-rata yang ada unsur kerugian keuangan negara. Jadi di situ kuncinya. Kalau kita jadi tidak serta-merta untuk menentukan unsur kerugian keuangan negara itu mau-maunya penyidik. Terkadang kita membutuhkan ahli. Ahli itu bisa ahli pidana, ahli penghitungan kerugian keuangan negara, baik BPKP atau BPK atau akuntan publik. Mungkin itu untuk proses penetapan tersangkanya. Luar biasa, Mbak. Luar biasa nih, Mbak. Ini pengetahuan buat masyarakat juga ya, Pak ya, bahwa proses dalam proses penegakan dalam tindak pidana korupsi itu panjang sebenarnya, Pak ya. Panjang tuh. Dan tentunya harus memenuhi dari unsur-unsurnya seperti tadi minimal dua alat bukti, Mbak. Yang sah yang pastinya, Betul. Mbak. Betul Dan sekali. kita harus memastikan bahwa dalam setiap proses hukumnya baik dari lead diktutnya itu harus tidak ada kesalahan. Ya. Serta juga di sini kita harus melihat dari unsur kerugian negaranya juga. Betul, ada unsur kerugian negaranya apa tidak gitu ya, Pak ya. Mungkin saya tambahkan lagi. Jadi Siap. sekarang ini untuk penegakan hukum khususnya bidang tindak pidana korupsi itu sendiri itu harus berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara. Paradigma Jadi saat harus ini ada ya, Pak. pemulihan kerugian negara yang harus dipulihkan. Siap. Jadi untuk apa menghukum orang tapi Iya. kerugian negara tidak pulih. Betul sekali ya, Pak ya. Betul. Paradigma kejaksaan saat ini ya, Mbak Benar, ya, bahwa fokusnya sekarang pada pemulihan kerugian negara. Betul sekali, Mbak Firna. Baiklah Bapak, luar biasa sekali. Dan izin Pak, jaksa sebagai penuntut umum menganut asas NN Ondelbar, Ya. di mana kewenangan penuntutan merupakan satu kesatuan di bawah Jaksa Agung. Dan kewenangan tersebut kemudian dilaksanakan secara berjenjang melalui Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Dan dalam konteks tersebut Bapak, mohon izin bagaimana Kejaksaan Tinggi melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Kejaksaan Negeri, khususnya dalam hal monitoring penanganan perkara. Mohon izin. Ini yang perlu kita bahas. Baik. Jadi saat ini Bapak Jampitsus atau Bapak Jaksa Agung dan juga Bapak Jaksa Agung itu Bapak kita itu akan mengeluarkan lagi peraturan baru, surat edaran atau apa nantinya ke depan kita tunggu, itu terkait penanganan kasus di wilayah hukum se-NTB, baik di Kejaksaan Negeri se-NTB. Jadi pengendaliannya sekarang itu ada pada Kajati dan Aspitsus nanti untuk khusus penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jadi mulai nanti ke depan itu kita sudah harus mengetahui seluruh perkara-perkara penanganan perkara yang ada di wilayah se-NTB yang ditangani oleh teman-teman Kejaksaan Negeri atau Kasipitsus setempat, seperti itu nantinya. Jadi memang EN Ondelbar itu jaksa satu yang tidak terpisah-pisahkan itu memang ya kita harus saling tukar informasi atau apalah nanti ke depan seperti apa nanti bentuk peraturannya. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Jadi tetap untuk teman-teman di Kejaksaan Negeri ini tetap kita pantau nanti penanganannya, jangan sampai ini memastikan KUHP dan KUHP baru ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Siap. Nah, nanti ini kan ada di KUHP baru itu atau di KUHP baru itu juga nanti ada keadilan substantif, keadilan restoratif. Nah, itulah semua yang harus kita pastikan bahwa ini berjalan. Jadi pendekatan hukum ini jadi keadilan substantif itu mengarah kepada keadilan yang betul-betul keadilannya seperti apa. Apakah dia sudah mengembalikan kerugian negara atau apa, itu juga nanti diperhitungkan semuanya. Seperti itu nanti ke depannya. Barangkali itu. Baiklah, kalau dari Bapak Kasidik sendiri seperti apa nih Pak dalam monitoring penanganan perkara Pak? Jadi menambahkan dari Pak Aspitsus tadi, Siap. jadi intinya itu kalau EN Ondelbar itu pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung ke seluruh Kajati seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Nah nanti
untuk pendelegasian kewenangan khusus, ini kita bicara Nusa Tenggara Barat aja ya, nggak usah Siap, Indonesia, kita siap. bicara Nusa Tenggara Barat. Kajati melalui Pak Aspitsus itu mengendalikan penanganan perkara di seluruh kejaksaan negeri, dari Kejaksaan Negeri Mataram sampai dengan Bima. Jadi ada kita melakukan fungsi pengawasan melekat terkait dengan pelaksanaan penyelidikannya. Nanti kalau ketika ada tahapan mau dinaikkan ke penuntutan atau ada nanti proses penetapan tersangka sampai ke pelimpahan, nanti merupakan kewenangan dari Kajati melalui Aspitsus. Itu gambaran umumnya lah. Iya, umumnya sih Pak. Gitu ya Pak ya. Baik. Jadi asas NN Ondelbar ini sebenarnya perpanjangan tangan dari Jaksa Agung hingga ke bawah ya Pak ya, pendelegasian Benar. kewenangan menangani perkara. Betul sekali, dan itu nanti perintahnya dari Pak Kajati melalui Bapak Aspitsus ya Pak ya. Betul. Dan melampirkan yang namanya tadi akta waskat melekat itu ya Pak ya. Iya benar. Jadi sekali. sudah ada nanti juga itu akta waskat ya. Benar. Dan itu harus memang sudah dilaksanakan. Baiklah. Luar biasa. Nah Pak, dalam praktiknya nih Pak nih, apa sebenarnya tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam mengungkap kasus korupsi nih Pak? Betul. Agak menarik nih pertanyaan nih Mbak Firna nih. Ya kalau tantangannya sih ya adil. Adil itu tidak semua orang bisa merasakan bahwa itu adil. Apa yang kita lakukan juga di tengah-tengah masyarakat merasa bahwa ada yang merasa ini sudah adil, ada juga yang tidak. Benar ya Pak. Contoh ya, di rumah kadang kita ya, saya punya anak. Ya pasti beda kebutuhannya ya. Siap. Anak yang lebih tua, yang sudah mahasiswa dengan yang masih SD. Nah, kalau menurut adiknya mungkin, kalau kita kasih uang, taruhlah 50-50, bagi adiknya itu sudah adil. Tapi bagi kakak pasti lebih kebutuhannya lebih besar kan. Nah, kalau saya kasih 100.000, yang adiknya saya kasih 50, nah adiknya pasti bilang kok enggak adil. Iya, Nah, betul, seperti Pak. itu. Jadi memang keadilan itu abstrak ya. Hakikinya ya keadilan itu hanya milik Allah. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah yang Tuhan yang tahu bahwa itu adilnya seperti apa. Jadi kadang akhirnya menimbulkan ekses di tengah masyarakat, ada demo atau apa. Ya, Nah, itu betul, biasa, Pak. wajar. Biasa. Wajar lah itu. Reaksi masyarakat ya, Pak? Reaksi masyarakat seperti itu wajar. Tapi poin yang penting teman-teman di Pitsus bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada beban dan tidak ada intervensi. Mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Betul. Dengan profesional ya Pak ya. Ya, dengan profesional dan berintegritas, itu yang penting. Itu yang penting. Iya. Tantangannya Pak itu. Tantangannya. Berarti di sini tantangannya itu adil ya Pak. Iya. Gimana caranya kita harus bisa adil? Ya, keadilan di tengah masyarakat ini munculkan Betul, keadilan di tengah keadilan. masyarakat ini yang Betul. kita Menurut ini. kita ini sudah adil Iya. untuk hukumannya bagi tersangkanya, Iya. tapi menurut masyarakat mungkin tidak adil Iya. gitu ya Pak ya di situ. Atau mungkin. keluarga terdakwanya merasa oh ini tidak adil. Benar. Iya pasti itu Suami Pak. saya atau bapak saya dihukum segini, tapi masyarakat itu menyatakan bahwa itu tidak, oh itu sudah adil. Itu sudah adil. Nah, itulah makanya abstrak. Abstrak ya Pak. Iya, makanya menimbulkan gejolak ya di tengah. Betul, gejolak di masyarakat ya Pak. Iya. Tapi ya kita harus maju terus. Pemberantasan tindak pidana korupsi itu harus punya komitmen yang kuat, Betul. dan itu yang harus kita lakukan. Betul. Karena di situ marwah kejaksaan ya Pak. Iya, Benar sekali itulah. Mbak Firna. Disitulah mahkotanya kejaksaan. Iya. Betul. Mungkin dari Pak Kasidik mungkin Pak ada tantangan Pak yang Bapak rasakan selama ini Pak. Tantangan sih menambahkan dari Pak Aspitsus saja saya. Oh, oke. Jadi terkait teknis saja sih saya kalau bicara. gitu. Jadi mungkin ini mungkin kan masyarakat banyak yang belum tahu ya kalau perkara tipikor itu disidangkan di ibu kota provinsi. Iya. Dan namanya makanya untuk NTB itu dinamakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Betul. Nah, itu di situ. Jadi di sini berkumpul semuanya jadi untuk menangani semua perkara satu NTB dari Bima sidang di Mataram. dari Dompu ke Mataram. Nah, jadi intinya ketika proses penyidikan dan penuntutan perkara tipikor, walaupun ini sudah merupakan tugas dan kewajiban ya, bukan mengeluh, ini bukan diartikan mengeluh, cuman faktanya satu, kita kan tidak, ketika proses pembuktian ini kita tidak serta-merta hanya penyidikan kita ini hanya pemeriksaan saksi, kita masih butuh ahli, kita butuh ahli penghitungan kerugian keuangan negara, dan di sini kita harus bekerja sama dengan instansi stakeholder terkait kayak BPKP, BPK untuk melakukan perhitungan.
Nah, padahal di sini ini terjadi antrian nih satu NTB. Iya, Semua kan minta ke situ, baik dari Polda, Iya, betul. dari Kejati, Betul, dari betul. Kejari, dari Polres semuanya ke situ. Nah, itu sudah selesai. Nanti baru disidangkan di PN Tipikor. Nah, tantangannya kan otomatis ini kan bertentangan dengan asas peradilan yang cepat. Iya. Jadi itu butuh waktu. Iya Nah, benar ya, benar. Betul, benar, menjadi benar. tantangan ya, Iya, Mbak. karena Iya. tadi kan semuanya berada pada satu tempat ya Pak Iya. ya, berada pada satu posisi, Posisi wilayah. harus Wilayah. berada satu wilayah. Auditornya pun sama. Hanya Wah. satu, hanya. BPKP dan BPK. Oh, Iya. Inspektorat. Inspektorat. baik. Jadi waktu tunggunya ada nih Mbak, sedangkan butuhnya Iya, seperti Pak. sedangkan untuk ini kita kan harus menangani secara tepat dan cepat, benar ya Pak ya. Tapi ya balik lagi karena secara teknisnya juga kita wilayah-wilayahnya itu sangat jauh ya Pak ya. Ada di Bima, apalagi Bima yang jangkauannya itu lumayan Jauh. cukup Jauh. jauh Nah, gitu ya betul. Pak ya. Oke. Jadi tantangan ini bukan bagi kami bukan menjadi halangan. Saya tambahin Ya, ini. benar, Jadi bukan benar, halangan, benar. malah menjadi cambuk atau motivasi buat kami di benar. Pitsus Itu untuk yang malah wah, ini, menjadi memicu semangat ya Pak ya. Harus benar. mencarikan solusi, harus dipikirkan kalau seperti ini kita harus rubah polanya seperti ini. Cari perhitungan kerugian negara yang lain. Iya. Oh, jadi seperti kerja itu. cerdas Mbak. Betul Ya, sekali, kerja Mbak. cerdas. Iya. Kerjanya harus cerdas. Harus cerdas. tepat sasaran. Betul, walaupun terpisah Sesuai ini. pulau Ini Ya, Pitsus pasti ini bisa. Pasti bisa. Semangat. Pitsus cerdas dan cepat pasti bisa. Luar Dan biasa. semangat. Iya. Kemarin kan hanya Pitsus cerdas pasti bisa. Bisa. Kalau Semangat. sekarang Kalau saya ditambah semangat tambahin ya Pak ya. dan cepat. Iya benar benar. Pitsus cerdas, dan cepat. cepat, Dan cepat pasti bisa. Ih, luar biasa loh Mbak. Iya. Terus cerdas, tepat, cepat, pasti harus bisa. seperti Iya. Pasti bisa. Oke, Betul lumayan. sekali. Oke, baiklah Pak. Nah, selain penindakan nih Pak, apakah kejaksaan juga melakukan upaya pencegahan Pak agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi? Jadi begini deh, Mbak Preti dan Mbak Firna. Jadi pencegahan itu kalau boleh dikatakan memang di bidang intel ada penyuluhan hukum, penerangan hukum. Nah, pencegahan itu pun melalui ada pengawalan ya, dari sekarang istilahnya ya, PPS dan di Datun ada pendampingan. Jadi memang kita semua ini dalam satu wadah di Kejaksaan Tinggi NTB ini harus ada keterkaitan dan harus saling kerjasama. Kami juga tidak akan kuat kalau tidak ada dukungan atau sokongan dari teman-teman bidang lain seperti bidang Intel yang digawangi oleh Pak Asintel, kemudian dari bidang lain juga di Datun. Jadi semuanya bermuara bahwa suksesnya kita di Pitsus juga tergantung dari teman-teman dari bidang lain. Iya. Jadi betul ya apa yang disampaikan tadi Mbak Firna bahwa kita ini adalah Pitsus ini adalah mahkotanya juga kejaksaan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan pimpinan dan masyarakat kalau kita tidak disokong atau didorong oleh bidang-bidang lain. Jadi harus ada saling keterkaitan dengan bidang lain. Nah, untuk pencegahan sendiri mungkin itu kita juga tetap bekerja sama dengan teman-teman di Intel. Juga selalu berkoordinasi bagaimana caranya untuk pencegahan itu arahnya kemana supaya masyarakat tahu bahwa pencegahan ini dibutuhkan juga. Jadi ada keseimbangan. Jadi ada keseimbangan baik dari segi pencegahan juga penindakan. Berarti pencegahannya itu dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dengan bidang lain ya Pak Iya, ya, bidang lain. dengan Dengan Intel, dengan Datun, Iya, seperti itu. dengan pengawasan juga ya Iya, Pak ya. pengawasan. Betul. Nah, dari Bapak Kasidik sendiri apa nih Pak bentuk pencegahan pada bidang tindak pidana korupsi Pak? Mungkin itu tadi Mbak, kita kembali ke tujuan utama seperti sudah disampaikan Pak Aspitsus tadi. Tujuan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi itu kan kita jangan lupa loh, itu sebenarnya adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi ini tujuan itu dulu bukan untuk menghukum seorang yang disangkakan atau kalau sudah disidangkan jadi yang didakwa.
Jadi yang pertama tujuan kita untuk pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, nanti prosesnya bagaimana? Proses pemulihan kerugian negara. Nah, bisa juga tadi sudah disampaikan Pak Aspisus, bisa juga nanti kita bekerja sama dengan stakeholder terkait. Biasanya di sini stakeholdernya mungkin kalau dari APIP. Oh. Ya. Dari APIP. APIP itu yang dimaksud APIP itu kan aparat pengawasan internal ya. Aparat pengawasan internal pemerintah. Ya, aparat pengawasan internal pemerintah. Itu masing-masing bisa dengan APIP. APIP dari provinsi atau APIP dari kabupaten kota. Nah, itu aja sih proses pencegahannya. Tapi intinya itulah, apapun yang kita dulu penanganannya itu tolak ukurnya itu pengembalian kerugian keuangan negara itu yang utama. Fokusnya pada pemulihan kerugian negara. Nah, betul. Bukan hanya menetapkan sebagai tersangka aja ya Mbak. Betul, karena paradigma kejaksaan sudah bergeser ya Mbak. Betul sekali Mbak Firna. Luar biasa. Luar biasa nih Pak nih. Nah, mungkin boleh Pak, tadi udah berbincang banyak, minum dulu Pak. Bisa minum dulu Pak. Boleh Pak. Pak, biar agak rileks. Biar rileks Pak. Ini obrolannya udah daging banget nih. Tadi kita sudah membahas sangat banyak ini Mbak Firna nih. Sambil ini aja, sambil apalagi yang mungkin kira-kira yang bisa kita diskusikan. Wah, ini apa ya? Seru ya obrolannya Mbak ya? Seru, daging banget ini obrolan pada podcast kali ini nih Mbak Firna nih. Betul, Bapak boleh minum Pak? Izin? Iya. Oke, luar biasa. Baiklah. Nah, jadi ini Mbak, kalau boleh dirangkum ya Mbak. Jadi Pitsus ini punya peran lengkap nih Mbak, dari penyelidikan sampai eksekusi, menangani korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Di mana prosesnya dimulai dari laporan atau temuan internal ya Pak ya? Iya. Betul. Dan internal maupun labdu masyarakat, temuan internal, dan itu harus dipastikan dulu ya Pak, terlebih dahulu peristiwa pidananya di tahap penyelidikan baru naik statusnya ke penyidikan ya Pak ya, untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya Mbak. Betul sekali Mbak Firna, dan penetapan tersangka itu nggak bisa sembarangan, benar kan Pak? Iya. Harus minimal ada dua alat bukti yang sah, termasuk elektronik, apalagi sekarang sudah menyesuaikan dengan KUHP baru ya Pak ya. Betul. Ditambah lagi ada asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi semua harus benar-benar hati-hati nih Mbak. Nggak boleh sembarang asal menetapkan tersangka ya Pak. Iya. Jangan harus betul-betul memang mensreanya jelas bahwa ini niat jahatnya apa dia. Iya, memang mengarah ke sana niat jahatnya atau tidak. Seperti itu. Betul. Dan juga harus ada nggak ini unsur kerugian negaranya. Iya, betul. Karena selain itu juga ini dilihat bukan cuma dari perbuatannya tapi juga dari itu Mbak, kerugian negara. Betul. Bahkan sering juga kita membutuhkan ahli ya Pak ya. Ahli. Yang fokusnya juga bagaimana kita bisa mencari tahu ataupun melihat itu apakah benar ada kerugian negara ya Pak yang terjadi. Nah, walaupun banyak tadi tantangan dan rintangan ya Pak ya dalam mengungkap kasus korupsi dan keterbatasan auditor seperti yang dijelaskan Pak Kasidik tadi itu, dan prosesnya yang cukup panjang. Bukan cukup ya, sangat panjang ya, lewat koordinasi, pengawasan berjenjang dan kerjasama lintas bidang, semua tetap dijalankan dengan integritas, benar ya Pak ya. Karena karena tantangan itu bukan menjadi halangan untuk menegakkan keadilan. Keren nih. Sidang aja beda pulau aja dilalui ya Pak ya. Iya benar. Jadi seperti teman-teman dari karena ini tipikornya kan sidang tipikornya berada di kota provinsi. Kalau kita sidang tipikornya itu berada di Kota Mataram. Jadi teman-teman yang menangani atau yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi itu harus jauh. Seperti dari Dompu, dari Bima, Sumbawa harus nyebrang pulau. Seperti itulah. Dan tidak menyurutkan semangat ya Pak ya? Harus semangat. Harus tetap semangat. Karena dituntut oleh masyarakat dan negara bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu harus tetap dilaksanakan. Betul, karena Pitsus cerdas, cepat, pasti bisa. Semangat. Semangat Pak. Luar biasa. Siap. Baiklah Bapak, tadi kita sudah banyak sekali membahas masalah tindak pidana korupsi. Nah, sebagai penutup nih Pak nih, apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya peran bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi? Mungkin boleh dari Pak Pitsus terlebih dahulu. Hindari korupsi, jauhi korupsi. Singkat saja. Mulai dari keluarga dan anak-anak kita harus selalu menanamkan sikap jujur.
Betul. Hindari korupsi, jauhi korupsi. Hindari korupsi, jauhi korupsi, harus bersikap jujur Dari keluarga. dari keluarga. Dari keluarga dulu. Padat, singkat dan jelas. Kata-kata hari Iya. ini, Mbak. Boleh nanti jadi tagline ya, Mbak? Ya? Betul betul. Siap. Mungkin Dari Bapak Kasidik mungkin Pak ada apa nih? pesannya untuk Pesan kepada masyarakat, Pak, untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mulai dari diri sendiri aja. Oh, ini Kata-kata hari ini mulai dari diri sendiri. Fokus dari diri sendiri. Betul sekali Pak. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Makasih Mbak Preti, Mbak Firna ya. Sama-sama, Podcastnya Bapak. hari ini. Luar Semoga biasa. semangat selalu. Semangat. Semangat. Kita harus Ya. semangat kayak Bapak. Semangat. Itu saya semangat sama Pak Kasih juga Cepat, saya semangat. tepat, iya. Cerdas, cepat, pasti bisa semangat. Pasti bisa semangat. Luar Betul biasa. sekali. Baiklah Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih banyak Terima Pak. kasih banyak Sama-sama, sebelumnya Mbak. Bapak telah Ya, meluangkan makasih. waktunya Iya, di sela-sela kesibukan yang sangat padat, Iya. Mbak. Betul Picus ini selalu sekali. sibuk, Mbak. Benar sekali kan, kalau Picus itu dari pagi ke malam, malam ke pagi, benar nggak Pak? Seperti itu. Seperti Kemarin aja itu ya, sidang Pak, ya? sampai malam. Nah, teman-teman. Betul, Iya. karena memegang apa, Mbak, mahkota. Iya, tidak mengenal yang namanya matahari terbit dan matahari tenggelam ya Pak ya. Sampai Luar lupa waktu biasa. kadang kita. Benar, luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus lah ya, Pak. Iya, makasih ya. Makin sukses pokoknya, Pak. Amin, amin, ya Rabbal Dilancarkan. alamin. Ya. Kasih ya. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk bincang-bincang podcast Besmonton kita kali ini. Dan untuk Semonton Adiaksa semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Iya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kejati NTB, like, komen dan share untuk channel YouTube kita. Dan terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih semua tim juga. Sama-sama. Dan demikianlah seluruh bincang-bincang podcast hari ini. Dan nantikan podcast kami yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Firna Priyanka dan rekan saya Preti Sitompul. kami pamit undur diri dan salam Adiaksa. Dadah.